Pasang kembali melanda permukiman warga di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Meski cukup mengganggu aktivitas warga, namun banjir justru dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air. Neymar, guys, nonton Indosiar ya. Tadi kita menang ya. Ya mana tuh kan Bang Lukas kan. Elah. Kok cantik sih? Iya, perempuan soalnya. Muhammad, hi. Are you still there? Wow, Muhammad, thank you. Thank you for the roses, Muhammad. Thank you for the roses. Yang tadi kalah jadi kabur. Oh iya. Tetapi yang 2 kali ini mendadak besar. Ini memang luar biasa. Wah, nggak sopan sih, belum main rungkat aja si bule. Menanggulangi masalah banjirop agar tak lagi melanda permukiman mereka. Alfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Seorang warga tewas tersambar petir saat sedang bermain sepak bola di lapangan Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu. Korban tewas dengan luka bakar hampir setengah bagian tubuhnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muhammad, thank you. Tersambar petir saat tengah bermain sepak bola di lapangan Siliwangi, Kota Bandung pada Sabtu. Muhammad, thank you, Muhammad. Muhammad, thank you. Saat kejadian, kondisi lokasi belum turun hujan yang sudah menunjukkan kilatan petir. Meski membawa sang korban bersama rekannya dari wilayah Subang tengah melakukan pertandingan sepak bola persahabatan. Muhammad, thank you. Kabupaten Bandung Barat. Tiba-tiba petir menyambar korban yang membuatnya terkapar di tengah lapangan sepak bola. Wow, Atar Razaka, siapa tuh? Welcome, wow Bang Atar. Bang Atar Raska, wah. Males deh ya. Bang Atar, welcome. Nonton Indosiar ya. Segala aktivitas di lapangan tersebut langsung dihentikan. Aku mau lanjut, jangan dong. Dari Bandung, Jawa Barat. Pada pemilu 14 Februari mendatang, lantaran pada tanggal tersebut mereka diperkirakan masih melaut. Sementara warga perantau memadati pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, Maluku untuk pulang ke kampung halamannya agar bisa mencoblos pada pemilu 14 Februari. Muhammad, thank you. Ih, Bobo lanjut kau udah senang aku di follow kakak. Haha, thank you. Fendi, halo Fendi. Muhammad, thank you Muhammad. Muhammad, thank you for your roses. Muhammad, thank you. Thank you Muhammad. Wow. Thank you Muhammad, thank you. Tetap guys, nonton Indosiar ya, nonton Indosiar. Nonton Indosiar guys. Bang Atar. Ada 400 lebih warga mudik mencoblos di kampung halamannya melalui pelabuhan Slamet Riyadi, Ambon, Maluku. Dari Ambon, Maluku. Dari Ambon, Maluku. Iya dari live kakak, oke. Iya dari live kakak, oke. Zidan, thank you ya udah ngikutin live TikTok aku ya. Ini nge-like nggak sih? Karena masih mencari nafkah. Ini nge-like gak sih? Muhammad, thank you. Thank you Muhammad. Aman ya? Oh aman. Thank you Abdullah. Ataupun tidak bisa menggunakan suara. Nonton Indosiar ya. Agak nge-like. Iya sekarang udah enggak kan? Udah aman kan? Nonton Indosiar ya. Nonton Indosiar. Sekarang kita udah on air.
Pesisir pantai Mimika. Untuk distrik Alama di daerah Pegunungan Timika, pengiriman surat dan kotak suara serta lainnya dilakukan dengan menggunakan pesawat. Sementara wilayah pesisir pantai Mimika diangkut menggunakan perahu cepat. Total ada 1.006 TPS di Mimika yang tersebar di 18 distrik. Tiga hari jelang pencoblosan, KPUD Bulukumba belum menerima ribuan lembar surat suara pengganti yang rusak. Sementara logistik pemilu dipastikan aman untuk didistribusikan ke 30 desa terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah. PJ Gubernur Jawa Tengah Nama Sujana Sabtu sore meninjau wilayah bencana banjir yang merendam. Halo. Nana menegaskan logistik pemilu 2024 untuk wilayah terdampak banjir di Kabupaten Demak dipastikan aman. Saat ini Jum apa? Itu kan Jum kan? Kabupaten Demak. Kendati demikian, jika banjir masih belum surut, maka kemungkinan tempat pemungutan suara atau TPS akan dipindahkan ke dekat dengan posko pengungsian. Kita harus memindahkan TPS yang terdampak banjir. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini. Apa sih? Kenalannya bule-bule. Iya, nggak tahu random dia. Pagi. Banjir ini masih ada di kabupaten. Ya. Jadi belum didistribusikan ke lokasi yang terkena banjir. Tetapi yang tidak banjir, kecamatan yang lain sudah didistribusikan dari kabupaten. Sementara mendekati hari pencoblosan, KPUD Bulukumba justru terkendala distribusi kelengkapan pemilu karena belum menerima penggantian surat suara yang rusak. Tidak hanya itu, formulir kelengkapan pemilu juga belum diterima. Pihak Bawaslu pun melayangkan teguran agar segera mendistribusikan logistik pemilu. Sisa sekarang yang betul sampai minggu dan logistik KPU itu adalah Jam berapa sih di sana? DPR RI dengan jumlahnya 1.505. Nah oleh karena itu kami 5:30 sore. per hari ini sudah menyampaikan Masih berlangsung ya? untuk mengantisipasi kekurangan logistik ini. Yang saya kira itu bisa menjadi problem kita segera untuk diantisipasi. Bawaslu berharap agar KPUD Bulukumba segera melengkapi logistiknya agar tidak menimbulkan masalah di hari pencoblosan nanti yang sudah semakin dekat. Ali Mustafirin dan Andi Muhammad melaporkan dari Demak, Jawa Tengah dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, puluhan ribu warga negara Indonesia di Amerika Serikat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari ini. Para pemilih antusias datang ke TPS meski jauh dari tanah air. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang berada di TPS Wisma Indonesia di Washington DC. Halo Rio, bagaimana jalannya hari pencoblosan di sana? Ya, selamat sore Pak Dewi dan pemirsa Fokus Pagi. Beginilah di belakang saya bisa kita lihat antusiasme warga negara Indonesia di sekitar ibu kota AS, Washington DC, yang hendak menggunakan hak pilihnya. TPS Wisma Indonesia ini berada di kediaman resmi Duta Besar RI di Amerika Serikat, dan dari DPP itu ada 1.700 menurut PPLN Washington DC. TPS di Wisma Indonesia ini sudah buka dari pukul 8 pagi, namun saat ini sedang ramai-ramainya pukul 5 di sini, jadi sudah berjalan sekitar 9 jam. Saat ini sedang ramai-ramainya antrian panjang karena sudah dimulai juga antrian DPT tambahan dan juga DPT khusus begitu. PPLN Washington DC memperkirakan dari 1.700 orang di daftar DPT-nya, 1.200 itu datang langsung ke TPS, dan diperkirakan ada partisipasinya 65% sampai 70%. Angka ini cukup tinggi sebetulnya jika dibandingkan dengan kota-kota AS lainnya yang juga ada PPLN dan menggelar pencoblosan juga hari ini. Pratiwi. Baik, Rio Tuasikal, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali, Rio. Sementara itu, pemirsa, warga negara Indonesia di Arab Saudi juga telah melakukan pencoblosan. Pencoblosan diadakan di 12 TPS, salah satunya di Wisma Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah.
Ratusan diaspora Indonesia ini memadati gedung Wisma Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi untuk melakukan pencoblosan pemilu 2024. Mereka antre mulai dari gerbang masuk untuk pendaftaran. Ada 12 TPS di Arab Saudi. Selain di Jeddah, terdapat juga di Mekah, Madinah, Taif, dan Aba. WNI yang telah terdaftar di dalam DPT selanjutnya dipanggil menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Usai mencoblos, mereka wajib mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda sudah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi saat ini suasana cukup ramai karena DPT di Jeddah ada 54 ribu lebih masyarakat Jeddah yang terbagi di 10 kota. Jadi kita sudah menyebar di 10 kota. Jeddah, Mekah, Madinah adalah DPT yang paling besar. Sementara itu pemirsa, masa tenang jelang pemilu 2024 sudah dimulai. Alat peraga kampanye APK di sejumlah daerah pun mulai dicopot petugas. Ribuan APK dari berbagai partai politik di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan diturunkan petugas Satpol PP DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena 11 Februari 2024 sudah memasuki masa tenang pemilu. Penjabat Gubernur DKI Jakarta ikut memantau jalannya penertiban APK yang dilakukan 230 personel Satpol PP di DKI Jakarta. Pembersihan APK, alat peraga kampanye yang memang sudah memasuki masa tenang, ya, tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari sudah masuk masa tenang. Memasuki masa tenang pemilu, petugas gabungan dari KPU Jawa Timur, Satpol PP, dan Panwaslu Jatim juga menurunkan APK di sejumlah ruas jalan di kota Surabaya. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Panwaska, partai politik, dan instansi terkait. Di Sumatera Utara, Wali Kota Medan Bobi Nasution beserta Forkopimda Medan secara simbolik menurunkan APK di 2 titik lokasi inti, yakni ruas Jalan Putri Hijau Sedeli serta Jalan Gatot Subroto Bundaran Majestic. Selain mengerahkan personel Trantip Kecamatan hingga Satpol PP, sejumlah mobil kren juga dikerahkan untuk menurunkan APK berukuran besar. Sejumlah stakeholder dilibatkan untuk penertiban APK, salah satunya Dinas Perhubungan untuk menjangkau kendaraan yang digunakan berkampanye. Di Sulawesi Utara, Bawaslu dan petugas Satpol PP menyisir sejumlah wilayah di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kota Manado untuk mengecek APK yang belum ditertibkan secara mandiri oleh para peserta pemilu. Selain menertibkan APK, Bawaslu juga mengimbau para peserta pemilu agar tidak melakukan kampanye di media sosial ataupun di media sosial penyiaran saat masa tenang pemilu. Ya pemirsa, 3 hari lagi tentukan pilihan. Ayo nyoblos, jangan golput. Suaramu sangat berarti. Nantikan proses hitung cepat pemilu 2024 bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat. Mulai dari Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC. Saksikan rangkaian informasi seputar pemilu 2024 di Indosiar mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Fokus update mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Fokus pemilu 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, live hanya di Indosiar. Perayaan Tahun Baru Imlek 2024 di Wihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat berlangsung meriah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Thank you. Siaran di mana? Indosiar.
Indosiar, 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 Indosiar. Muhammad, thank you so much, Muhammad. Hey Muhammad, Muhammad. Muhammad, I'm here. Oh, are you still there? Okay. Muhammad, thank you for watching me. Okay. Muhammad, just watching television on channel of Indosiar, Muhammad. Mantap, segar pagi-pagi. Beda sama di TV. Beda sama di TV apa sih? Cantik gini kakak. Tep guys. Tep guys, tep guys, tep pagi Ahmad, pagi. Oke, gas. Bang. Kui enggak? Hah? Elah. Assalamualaikum, beautiful girl. Hai, waalaikumsalam. DR, waalaikumsalam. Pagi Alwi. Pagi Huta Galung. Wah, ini siapa nih? How are you? Fine, Ahmad luar. Nampak jelasnya sekarang, biasa lihat di TV. Iya, enak kan kalau nonton dua kan. Jadi kalian tuh nonton di TV sama nonton di TikTok. Assalamualaikum, pagi Kakak Tiu, semoga Allah memudahkan semua, sehat semua. Amin, amin, amin. Ridwan Malik. Ridwan Malik. Oh, sorry. Halo, Serena. One match. Oh ya udah, bagus lah. Sering dilihat di TV. Iya, nonton Indosiar sekarang dong. Kita lagi running loh program Indosiar. Sampai jam 6 tuh, sampai jam 6. Kita masih punya satu segmen lagi buat nemenin kalian sampai jam 6. Oke, di Indosiar. Muhammad. Butan. Aduh, punggung aing. Assalamualaikum, Bu Palawan. Waalaikumsalam. Aduh. Ini siapa? Aduh. Bang Sandi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang petani kopi di Lampung Barat, Lampung diduga tewas diterkam harimau. Dari pemeriksaan polisi dan dokter hewan Taman Nasional Bukit Barisan menemukan bekas telapak kaki harimau di sekitar lokasi ditemukannya jenazah. Jasad korban berawal dari kekhawatiran keluarga yang mendapati petani kopi itu tidak pulang selama 2 hari setelah pamit ke kebun kopi. Ngelek, emang ngelek? Keluarga korban mendapati Gunarso sudah tewas dengan sejumlah luka ngelek di tubuhnya. Polisi dan dokter hewan TNBBS yang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian menemukan bekas telapak kaki harimau di sekitar lokasi ditemukannya jenazah Gunarso. Ditemukan beberapa telapak hewan yang diperkirakan yaitu jenis harimau ya. Ada beberapa telapak yang ditemukan oleh dokter hewan juga dari TNBBS ya. Dan kita bisa memastikan dari luka-lukanya juga menurut dari dokter yang tersebut bahwa ini adalah dimangsa oleh hewan buas berupa hewan harimau ya. Jenazah korban telah dievakuasi nyender gitu doang, ketiduran terus nyender. Sekarang sakit loh. Nah lu, jadinya kayak aku. Kita kaitan bareng aja yuk kak. Berang mana kak? Kira-kira kayak gini ya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Barat, Lampung.
Kita beralih ke peristiwa lain pemirsa. Perayaan Tahun Baru Imlek 2024 di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat berlangsung meriah. Tidak hanya dihadiri warga Tionghoa, masyarakat umum juga ikut meramaikan suasana Imlek. Puluhan warga berkerumun saat seorang wanita membagikan uang di depan Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat Sabtu pagi. Bang Lukas males. Iya. Katanya mau naik di sini, Bang Lukas. Membagikan uang atau angpau banyak dinantikan. Halo. Saat perayaan Tahun Baru Imlek di sekitar Vihara Emzin. Jakarta Barat ini. Hujan kan? Mana sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Wah, seret dong. I love you too. Satu persatu rangkaian ibadah Emzin, thank you Emzin. di depan rompang Dewa Dewi seperti bentuk penghormatan leluhur. Bang Lukas katanya mau naik level. Mana suruh kirim undangan virtual, kita terbang bareng aja nggak mau. Bentek. Semoga Imlek di tahun naga kayu ini membawa berkah, kesehatan. Aku naik di kamu bener. Iya udah cepetan naik. Nemeng doang nih. Rayuan banget. Aslinya cantik, thank you. Cepetan, ditungguin nih, bikin aku kaget pokoknya. Lagi siaran ya. Sementara itu, atraksi barongsai memeriahkan perayaan Imlek di sejumlah stasiun kereta. Ya, PT KCIC menghadirkan 2 barongsai untuk menghibur penumpang kereta Wus. Ya, sementara di stasiun besar Yogyakarta, atraksi barongsai bahkan masuk ke dalam gerbong kereta. Snack apa? Patahan. Belum. Gemes loh. Gemes kenapa? Kok lewat sini sih, Bang? Iya lupa gue. Ide. Muhammad, thank you. Why do you loving Muhammad? It's enough. I show my new wishlist Muhammad. Berapa sih? 7. Muhammad, okay. I will go to breakfast. So see you next on this afternoon. Okay, Muhammad. I'm airing on Focus. Thank you. Waduh, cantik-cantik, pamit aja. Halo dokter, salam kenal dokter Hans. Udah sarapan Kak? Ini aku mau sarapan, yaudah ya guys, aku mau sarapan dulu. Nanti kita lanjut lagi, jangan lupa nonton Fokus di Indosiar jam 11. Pokoknya startnya nanti jam 11 ya. Oke guys, thank you so much for watching Muhammad. Thank you. Salam. Halo, hi Reyes, thank you Reyes. Yaudah ya. Nanti kita gabung lagi. Jangan lupa ya guys, di follow dulu akun TikTok aku, jadi kalau aku live muncul notifikasi di kalian. Sama jangan lupa juga di share live TikToknya biar makin banyak yang nonton. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu bercinta dengan sayang. Caranya tap bayar. Mana tapnya? Temen aku garing guys, tungguin. Yaudah ya, nanti kita gabung lagi ya. Dadah. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, thank you for watching. See you next time Muhammad on this afternoon, okay? Dadah, bye-bye Muhammad, bye-bye. Have a good afternoon, okay? Dadah, bye-bye Muhammad, bye-bye. Have a good, bye-bye.